Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang sudah mau mendukung channelku, yaitu channel Mama Kemisari. Aduh, paling susah ya ngomong depan HP. Lebih gampang itu ngomong depan orang. Sekarang saya mau cerita panjang. Mungkin ceritaku ini akan bikin ngantuk buat semuanya. Tapi lumayan nih buat yang susah tidur dengerin ada cerita ini, biar ngantuk nanti. Cerita ini kutemukan sebelum aku nikah ya. Jadi sebelum aku nikah itu aku seringnya kan kerja menjadi asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Nah, jadi asisten rumah tangga itu kan enak, nggak bayar kontrakan, nggak bayar transportasi. Terus jadi ceritanya itu beberapa majikan saya itu kebetulan punya anak yang cacat atau mempunyai kelainan, yang cacat fisik, ada yang cacat mental. Karena waktu itu saya belum menikah, jadi saya jadi kepikiran begini, kalau saya nikah punya anak cacat itu gimana ya? Rasanya sedih ya ngurusin anak sampai kedua. Kalau anak yang normal kan biasanya ngurusnya dari kecil repot, nanti kalau udah gede enak gitu ya. Kalau anak saya kan diurus sampai kedua, terus saya langsung mikir, anak cacat itu kenapa sih? Apa karena dosa? Atau karena keturunan? Atau karena apa gitu? Tapi kalau menurut saya tuh kalau misalnya karena dosanya orang tersebut itu enggak lah, soalnya banyak sekali orang yang punya dosa, banyak orang yang rajin bikin dosa tapi anaknya normal. Kadang ada orang yang baik itu anaknya cacat ya. Sekarang saya udah tahu memang sih kalau punya anak yang kelainan cacat itu bisa jadi itu jalannya orang itu supaya mudah ke surga, atau jalannya orang itu dihapuskan dosanya ya kan, katanya kayak gitu. Saya sering dipikir lah, iseng-iseng dipikir daripada nganggur. Gimana sih supaya anak kita itu sehat semua gitu ya, kayak bikin buku. Soalnya kan maklum ya waktu itu belum nikah, jadi saya tuh merasa saya itu cantik. Jadi kalau merasa cantik itu saya pengen mengembangkan, siapa tahu nanti keturunan saya bagus-bagus, nanti beri banyak, nggak ada yang cacat gitu ya. Akhirnya ya kan gitu, jadi dipikirin ini kira-kira rumusnya gimana gitu. Istilahnya mau bikin rumus nih biar anaknya banyak, sehat semua, cantik semua, pintar semua gitu. Jadi masih jadi simpen dalam pikiran. Terus selanjutnya saya punya pengalaman juga kerja di kantor TKI. Di kantor TKI itu saya ngajarin bahasa Inggris, ngajarin entry test calon TKI yang mau kerja di Singapura, calon TKW yang mau kerja di Singapura. Nah dari situ saya tuh ketemu banyak perempuan dari berbagai desa. Nah dari situ terus ada cerita lagi nih, malam-malam kan saya nganterin job order nih ke kamar penampungan. Di job ordernya itu kerjaannya itu menjaga anak cacat. Nah terus dari situ langsung kita jadi ngobrolin nih, karena situ ada banyak perempuan dari berbagai desa ya. Terus kita ngobrolin, ada cerita OGDJ apa sih? Jadi ada cerita perempuan tunawisma yang sakit jiwa itu, yang suka jalan-jalan di pinggir jalan, apa bahasa gaulnya OGDJ kalau nggak salah ya.
Itu ada ya perempuan kayak gitu melahirkan bayi, ternyata bayinya normal sehat, terus diasuh sama yang menemukannya gitu kan. Ada cerita kayak gitu di berbagai desa. Terus itu di situ kita ngobrolin, oh iya ya, perempuan yang kayak gini tuh nanti semua kotor, sakit jiwa, melahirkan bayinya normal sehat, diasuh sama orang. Terus kok dulu waktu saya kerja di Jakarta, di Cilacap, ada gitu ya, majikan itu kan bersih, ngerti lah yang sehat itu gimana, yang nggak sehat gimana. Nah dari situ langsung saya pikir-pikirin lagi, kira-kira kenapa ya. Terus ketemu, tahu nggak gimana, tahu nggak kenapa. Kalau di Google itu kan, kita tanya Google ya, cara mencegah janin itu kan macam-macam, katanya harus memperhatikan kebersihan, bersih, higienis, makanan asam folat, mengandung asam folat, terus rajin periksa ke dokter, pokoknya banyak banget yang di Google itu. Kok ini kalau misalnya lihat tunawisme, perempuan tunawisme yang kotor, dirty and decom, itu melahirkan bayi normal, sementara yang majikan saya itu yang waktu hamil itu rajin ke dokter, kok malah bayinya cacat mental, ada yang tinggal, ada yang cacat fisik. Kok bisa? Aneh kan? Tapi kalau dipikir ketemu, akhirnya aku ketemu ini, cari tahu itu kenapa. Akhirnya ketemu. Jadi gini, sebenarnya kita pakai apa ya, pemikiran awalku gitu. Manusia itu kan tercipta dari segumpal darah. Segumpal darah itu kan terbentuk dari sari-sari makanan yang kita makan. Makanya hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang dimakannya, ya kan? Terus segumpal darah, jadi secara lahir itu segumpal darah itu yang bagus itu tercipta dari sari makanan yang sehat. Kalau secara batinnya itu segumpal darah itu tercipta dari sari-sari makanan yang sehat dan halal, ya kan? Nah terus jadi segumpal darah, terus jadi bayi, ya gede lahir. Nah sebenarnya yang terjadi pada perempuan tunawisma yang sakit jiwa itu, yang jalan-jalan itu, kenapa dia melahirkan bayi normal sehat? Karena menurut saya itu begini, perempuan tunawisma, perempuan gila yang di jalan itu, kenapa dia melahirkan? Jangan dibahas hamilnya kenapa ya, karena itu nggak bagus. Pokoknya kenapa dia itu melahirkan bayi yang sehat normal. Terus juga biasanya proses kelahirannya itu cepat, karena dia itu yaitu tidak makan berlebihan. Karena orang kayak gitu kan susah makan, dia ke pasar ngambil makanan punya orang gitu kan. Terus keduanya itu kenapa dia sehat, karena dia itu gak bisa diajak ngomong. Coba kalau perempuan tunawisma itu sering periksa, minum ini ya pagi sama sore biar bayinya sehat, bisa jadi perempuan itu bayinya malah jadi kayak itu apa, jadi nggak sehat karena kebanyakan minum obat kimia, vitamin kimia. Itu menurut saya. Ya memang sih ada cerita, ada satu perempuan yang rajin ke dokter, bayinya nggak apa-apa. Ada satu minum obat kimia, vitamin kimia, bayinya nggak apa. Tapi yang lain itu rajin ke dokter, bisa, terus kebanyakan vitamin kimia, makan nggak enak. Nah itu akhirnya lahir bayinya nggak sempurna. Jadi yang terjadi sama perempuan tunawisma itu, sebenarnya perempuan tunawisma itu kayak orang dulu. Jadi dia itu murni, yang dimakan tuh cuma makanan, nggak ada obat kimia yang masuk, vitamin kimia yang masuk. Jadi itu keberuntungannya di situ, bisa diajak ngomong. Coba kalau orang tunawisma diajak ngomong, periksa dapat vitamin, bisa jadi kayak gitu.
Nah dari situ aku langsung ketemu lah rumusnya, ketemu lah rumusnya. Nggak semua temen cocok, temen dulu juga kayak gitu, murni dari makanan. Kalau yang sekarang ada juga banyak juga yang berusaha kayak gitu. Aku termasuk, aku juga anak 4, anak 3 ini mau 4 ya. Saya berusaha apa ya, berusaha kayak orang dulu lah. Jadi waktu hamil sama melahirkan jangan makan atau minum vitamin kimia, obat kimia gitu, karena masih banyak kok, duit kita masih ada. Itu menurutku paling aman ya begitu. Selama hamil jangan makan obat kimia, vitamin kimia, lebih baik makanan saja. Makanan masih banyak. Terus kalau kita sekarang kan dianjurkan ya rutin periksa ke petugas kesehatan. Ya periksa nggak apa-apa, itu bagus untuk melihat perkembangan tiap bulannya. Terus kalau misalkan kita periksa itu darahnya rendah, tekanan darahnya rendah, itu biasanya ada orang yang selalu tekanan darahnya rendah kayak aku juga setiap kali periksa tekanan darahnya rendah. Tapi sebenarnya itu sih kalau zaman dulu sih nggak apa-apa sih tekanan darah rendah untuk ibu hamil. Yang penting berusaha makan aja ya, biar nggak lemes banget. Jadi kalau sekarang harus periksa ke puskesmas atau ke bidan atau apa, kalau misalkan punya kebiasaan tekanan darahnya selalu rendah, sebelum periksa kalau aku sih sebelum periksa minum susu hangat dulu atau teh manis hangat. Jadi begitu diperiksa normal. Terus kalau misalkan dikasih vitamin apa gitu, misalkan asam folat, ini sayuran masih banyak, buah banyak banget, ya udah ngapain vitamin kayak gitu dimakan, gak usah dimakan, nggak apa-apa, baik-baik saja, aman-aman aja. Saya selama hamil itu juga apa ya, pokoknya sesuatu yang baru itu pasti saya pikirkan banget, terus ditelusuri, dipelajari gimana nanti jadi gimana gitu. Jadi saya kalau selama hamil itu minum susu pun susu biasa aja, susu anak-anak, saya nggak mau minum susu ibu hamil, karena setahu saya itu kalau susu bumi itu rasanya udah nggak kayak susu, terus kadang nanti bikin bayinya gede di perut, nggak tahu ya, itu bikin susah keluar, lama keluar ya. Jadi kalau cerita tadi itu ya, itu kayak cerita langit dan bumi ya. Jadi antara orang dulu dan sekarang. Orang dulu itu nggak ada yang mikirin kuman, bakteri dan sebagainya, asam folat apa dan sebagainya, terus bayinya sehat-sehat itu. Terus kalau yang sekarang malah yang di Jakarta kan banyak banget itu, saya setahu itu kalau di Jakarta banyak banget yang anak itulah yang masuk sekolah SD LB, SMP LB, itu kan malah yang dibimbing sama dokter itu malah jadinya begitu. Kalau dibiarin malah biasa aja ya, bagus-bagus aja keturunannya. Kayak gini juga sebenarnya sekarang masih ada tuh, nggak mungkin yang kayak dulu itu nggak istilahnya ibu hamil tapi nggak dikontrol sama petugas kesehatan, mungkin ya di hutan Amazon. Itu wanita hamil kan bebas, nggak dikontrol sama petugas kesehatan. Lahirnya jarang sih ada yang sampai cacat mental atau cacat fisik. Saya itu orangnya bukan orang yang suka apa ya, kasih itu apa langsung ikut, itu enggak. Saya apa terusnya terpikir dulu, jadi apa dipikir, tapi alhamdulillah apa yang aku pikirkan itu ketemu. Pengen punya anak yang sehat semua, nggak cacat mental, nggak cacat fisik, alhamdulillah saya ngerti. Terus waktu itu
pernah juga ya saya tuh kerja sama orang yang anaknya majikannya itu giginya gripis depan. Itu pun saya pikirkan baik-baik. Terus akhirnya ketemu juga. Sekarang anak saya itu walaupun hidup di zaman sekarang, gigi depannya pada utuh. Maksudnya gripis sih gripis, tapi nggak bisa sampai habis. Karena anak saya memang suka makan permen, terus juga aku sendiri kadang nggak selalu rutin nyikatin giginya. Gripis tapi nggak bisa habis. Intinya dia itu masih merasakan cabut gigi depan. Bahkan dia kalau anakku kalau cabut gigi malah giginya tersimpan, nggak dibuang. Begitu saya hamil, saya pengen tuh proses kelahirannya cepat. Ya saya pikirkan juga itu, dan alhamdulillah ketemu. Jadi alhamdulillah saya tuh kalau lahirnya tuh cepet. 3 jam udah keluar. Itu yang anak kedua itu kan 3 kilo ya, agak lamaan dikit, 4 jam setengah keluar. Yang lainnya kan 26 on, kecil, jadi cepat keluar. Tapi walaupun layarnya kecil tetap gede di luar. Jadi anak itu kalau disamain sama seumurannya itu waktu balita pasti badannya lebih gede dari seumurannya. Apalagi kalau saya kan tinggalnya di desa. Kalau saya emang teman-teman seumuran anakku itu biasanya kecil. Ini aku ceritain waktu aku kerja di Jakarta itu salah satu majikan saya itu yang punya anak cacat mental. Jadi dia itu pengantin baru ya, terus begitu hamil kan sering ketemu dokter, terus dia jadi nyebelin, suka ngomong kuman, bentar-bentar nyuruh aku cuci tangan pakai sabun. Ya walaupun saya itu diem, tapi sebenarnya dalam hati aku selalu memberikan komentar begini, kita itu orang Islam, ngapain sih mikirin kuman tiap hari ngomong kuman. Kalau dalam Islam udah diajarin cuci bersih pakai air bersih dan suci, udah cukup. Kalau sabun itu untuk yang berminyak atau yang susah hilang pakai air itu baru pakai sabun. Kayak gitu aja. Saya tuh selalu jawab hatinya, dalam batin itu saya selalu jawab kayak gitu. Kalau dia ngomong bentar-bentar ngomong kuman, udah lah jangan ngomong kuman lah, kita nggak bisa lihat kuman. Pokoknya dia tuh jadi nyebelin lah, bentar-bentar ngomong kuman. Terus keduanya setahu saya itu waktu hamil dia itu kalau pagi minum vitamin apa nggak tahu saya, vitamin dua macam itu vitaminnya, bentuknya pil pagi sama sore. Nah walaupun saya belum menikah, belum pernah hamil, lihat kayak gitu aku langsung kasih komentar, katanya orang hamil itu makan nggak enak, ngapain makan obat kimia, vitamin kimia makanan aja susah masuk, ngapain dimasukin obat kimia. Aku selalu ngomong kayak gitu, tapi ngomongnya dalam batin, nggak ngomong langsung ke orangnya. Tapi aku kalau mau ngomongin nggak berani, soalnya dia tuh kan namanya majikan ya, diomongin takutnya nanti malah saya diomong balik, katanya dokternya lebih pintar. Terus akhirnya ya itu pas udah lahir bayinya itu masih belum kelihatan tuh kalau dia tuh cacat mental. Pas bayinya lahir, bayi kelihatannya cuma nangis doang ya, nangis kasih susu. Cuma nangisnya agak aneh juga sih, terus didiemin. Terus ketahuan itu pas udah setahun ke atas itu baru kelihatan. Sepertinya bayinya aneh nih,
perkembangannya nggak biasa. Ternyata kalau sudah gede lah kelihatan tuh anaknya cacat mental. Selanjutnya di tempat kerja yang lain itu kan ada 4 kali aku ya ketemu majikan yang punya anak yang cacat mental. Selanjutnya juga majikan yang lain tuh yang punya anak yang kelainan juga, ternyata juga mereka tuh punya kebiasaan yang sama, rajin periksa, rajin minum vitamin. Iya itu sama, ciri-cirinya sama. Soalnya setelah saya tanya-tanyain sih, terus setauku di desa juga ada sih banyak ibu hamil yang masih itulah minum pil-pil vitamin yang dari petugas kesehatan. Mau gitu ya mereka minum, padahal rasanya nggak enak, mendingan makanan. Tapi mereka anaknya biasa, baik-baik saja sih, nggak cacat mental, nggak cacat fisik itu. Cuma kadang badannya kecil karena hidup di desa lah, asupannya ya kurang bagus mungkin. Tapi menurutku kalau di desa itu kenapa dia tuh kadang mau minum vitamin kimia, obat kimia, tapi baginya baik-baik saja itu karena di desa itu masih ibu hamil tuh masih mau minum jamu. Jadi walaupun sama bidannya dianjurkan jangan minum jamu, tetap mereka minum jamu. Karena apa ya, karena kadang orang tuanya itu kan nyuruh minum jamu. Orang tuanya selalu ngomong, dari dulu orang hamil minum jamu nggak apa-apa, aku hamil kamu aja minum jamu, kamu hamil nggak boleh minum jamu, sama bidannya nurut. Buat apa ya? Ngomongin jamu, saya juga nggak suka minum jamu karena kurus kali ya. Jadi kalau aku minum jamu seringnya pusing. Jadi kadang kalau aku minum jamu pilih yang manis-manis, kunir asem, jamu kelapa muda sama gula merah, pokoknya yang enak-enak lah, jangan yang pahit-pahit bikin pusing. Wah sudah lama ya, sudahlah sekian dongengnya. Intinya kalau seseorang itu memperhatikan yang alami yang lebih baik, pasti itu lebih sehat, yang lebih sehat. Pokoknya generasi macan benar-benar masih menjadi macan. Kalau sekarang saya pikir ya generasi macan kayak menjadi ayam sayur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucingnya udah mau keluar nih, mau lahir nih. Saya pernah dengar ya, ada orang ngomong mudah-mudahan lahirnya gampang kayak kucing. Orang pada pengen lahirannya kayak kucing. Ya udah, kalau pengen melahirkan gampang cepet kayak kucing ya ikuti kucing. Kucing nggak pernah pakai alat KB, kucing sering makan daging. Kucing nggak punya uang jajan, jadi nggak makan berlebihan, jadi bayinya yang di dalam perut tuh ukurannya nggak kebesaran. Terus kucing itu dari hamil sampai melahirkan itu cuma makanan yang alami, tidak pernah minum vitamin kimia, obat kimia. Terus kucing sering gerak, nggak malas-malasan. Kalau orang-orang kayak gitu niru kucing, pasti nanti lahirannya kayak kucing, enak. Gampang, cepet, nggak pakai lama. Turun. Oh iya iya. Ya.
jangan ngenek we. Oh iya iya iya. Mm-mm. Shh. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Yang kalau lama neng matu tuh deh.
serius. Asli dimaki awas, asli dimaki guys. Kita sudah dimaki anis. Aku di situ. Colok aku dulu nak colok nak. Awas dek.